yang saat ini ikut streaming. Saya percaya kita akan tetap semangat walaupun di tengah badai. Ya. Haleluya. Dan Ibu Rida sudah siap nih, cantik sekali Ibu Rida dari Singapura ya. Haleluya. Saya persilakan Ibu Rida untuk sampaikan firman Allah. Shalom, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam surga, puji syukur kami panjatkan padamu Bapa, karena besar kasih setiamu, besar kasih anugerahmu yang sudah Engkau berikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah yang penopang dalam hidupku. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul, bersatu hati, mencari hadirat Tuhan dengan keluarga besar Gloria Ministry Indonesia. Biarlah Tuhan Kau memberkati Bapak Ibu Gembala yang telah membimbing kami, Pak Alpo dan Ibu Hesti, juga dengan kawan-kawannya yang saat ini hamba-hamba Tuhan yang berkumpul di rumah Pak Alpo dan Ibu Hesti. Berkati pelayanan mereka, berikan mereka terus hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang teladan, untuk boleh membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Bapak, urapi anak Rida ini yang akan bersharing, memberikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini semua kami pakai hanya guna hormat kemuliaan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu selalu terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu yang pagi hari ini ikut streaming ini Tuhan, biar Engkau ubahkan hari ke hari untuk lebih lagi mengerti akan firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, senang sekali ya saya bisa mengikuti Gloria Ministry Indonesia ini, dan mungkin memang saya maaf belum mengenal Bapak Ibu satu persatu, tapi kalau dari lihat saya mengikuti pagi, saya lihat dari foto, saya mengenal Bapak Ibu ini adalah anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu mengikuti Gloria Ministry pagi hari maupun mungkin ada yang malam hari. Namun Bapak Ibu, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Tentunya saya percaya, kita semua percaya kepada Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, dan kita semua mengerti bahwa setiap anak Tuhan harus mempunyai iman, percaya pada Tuhan. Tapi persoalannya, kita semua, mengapa kita sudah mengerti, sudah tahu itu semua, tapi pada saat badai gelombang menerpa, begitu bertubi-tubi atau begitu dahsyat satu titik, kita tetap menjadi orang yang bisa goyah. Iman itu bisa naik, bisa turun. Padahal dalam kehidupan kita sudah ditolong loh sama Tuhan. Kita pernah loh, bahkan hampir setiap saat kita mengalami kesulitan, Tuhan menolong, Tuhan memberi jawaban. Bahkan kita bisa melihat mujizat. Tapi pada satu titik tertentu tetap, apabila mengalami satu tekanan, satu kesulitan, kita masih goyah. Persoalannya terletak di mana? Yaitu, saya hari ini mau memberikan tema perbesar kapasitas imanmu. Bapak Ibu, iman adalah jaminan dari apa yang diharapkan, bukti dari apa yang belum dilihat. Ini ada di Ibrani 11 ayat 1. Iman ini, kalau kita tidak mengerti firman ini dan tidak dihidupkan, sulit loh Bapak Ibu. Ini dalam sekali artinya. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang selalu cuma ikut sharing, Zoom, mendengar firman sebentar, dan cuma minta didoakan. Itu tidak salah. Tapi kalau tidak bertumbuh iman kita,
kita ini akan menjadi orang yang tetap naik turun. Oh ya, nanti saya akan ceritakan apa yang telah saya alami dalam kehidupan saya. Jadi, sudah dikatakan iman adalah jaminan dari apa yang diharapkan. Semua manusia tentu punya pengharapan. Tapi apakah kita bisa berharap dengan sesuatu yang tidak terlihat? Nah, ini yang kita ini sekarang, Tuhan ingin kita ini bertumbuh di dalam iman kita. Jadi kita harus meningkat. Jadi jangan ingin kalau ada sesuatu berdoa sama Tuhan seakan-akan ingin melihat mujizatnya. Ingin hanya melihat pertolongannya. Sebab sifat manusia, setelah kita ditolong, setelah kita ini mendapat jawaban, manusia itu gampang lupa dan masuk dalam zona yang nyaman seakan-akan fine-fine saja. Terus terang, akhirnya kita tidak lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh kembali. Nah, kita ini di dalam suka, di dalam kita susah, harusnya iman itu terus tetap stabil, bahkan terus bertumbuh. Selalu kita ini berlomba-lomba mencari hadirat Tuhan. Tidak salah kita meminta pertolongan mujizat Tuhan. Tapi di dalam anak Tuhan yang sudah bertumbuh, kita ini sekarang harus mengejar Tuhan Yesusnya. Jadi kalau kita sudah mengejar Tuhan Yesusnya, saya percaya di sanalah kita akan melihat yang tidak terlihat, itu nanti kita melihat. Sama seperti bagaimana sih kita ini bisa mencintai Tuhan Yesus yang tidak terlihat. Manusia itu senangnya cuma ingin melihat sesuatu yang terlihat. Padahal kita diajarkan dari tadi yang dikatakan, bukti dari apa yang belum terlihat. Sulit, tapi itu harus dilatih. Saya pun belajar sekarang ini, melatih diri saya untuk yang tidak terlihat itu, kita harus percaya. Nah, kalau kita ini yang tidak terlihat saja kita tidak bisa mencintai, bagaimana kita bisa mencintai yang terlihat? Misalnya, keluarga kita lah, istri, suami, anak-anak, ini yang jelas-jelas terlihat. Apakah kita bisa mencintai orang-orang yang ada di samping kita ini dulu? Suami, istri, anak-anak yang terlihat. Kalau kita tidak bisa mencintai dengan sungguh-sungguh seluruh jiwa kita, raga kita, mana mungkin kita bisa mencintai Tuhan Yesus yang tidak terlihat? Jadi lakukan yang kita ini di samping ini, cintailah. Pasti di dalam hati kita, itulah yang namanya kita mencintai Tuhan yang tidak terlihat. Kembali kepada iman. Saya senang sekali Bapak Ibu. Makanya kenapa kita ini terus, kalau setiap dilanda masalah, ada kekhawatiran, masih ada rasa takut. Dan ini saya alami. Padahal saya ini Bapak Ibu tidak mudah loh. Betul apa tadi yang juga disaksikan Ibu Vera. Kita tidak usah minta masalah. Masalah itu akan datang dengan sendirinya. Tapi bersukacitalah kita. Karena dalam kehidupan kita, saya tidak pernah itu diajari sekolah kehidupan. Yang ada adalah sekolah akademik. Sekolah kehidupan itu, Bapak Ibu, harus dialami. Disitulah kita mengalami Tuhan. Ujian kehidupan itu harus disyukuri. Dan datangnya itu, Bapak Ibu, tiba-tiba. Yang kadang kita tidak persiapkan, tidak terpikirkan oleh kita. Itu bisa terjadi. Untuk itulah, kita ini harus mempersiapkan iman percaya kita ini harus penuh kepada Tuhan, supaya pada saat kita mengalami ujian kehidupan itu, kita sudah siap. Bapak Ibu, tidak mudah bagi saya loh. Di dalam saya terapi di Singapura ini, saya harus sabar. Saya harus ikhlas. Itu yang saya jalani 10 bulan.
dengan keadaan COVID, semua serba kompleks. Karena COVID ini sangat mengganggu kehidupan dari setiap anak-anak Tuhan. Kalau saya tadinya harusnya bisa mudah pulang pergi Singapura mungkin, tapi karena keadaan COVID, ini sering ditutup, peraturan ini berubah-ubah. Akhirnya saya dengan Pak Julianto, suami saya, harus mengambil satu keputusan yang benar-benar keputusan ini diambil dengan cara yang luar biasa. Kalau tidak memohon hikmat daripada Tuhan, keputusan itu bisa salah. Bapak Ibu, iman itu baik. Tapi saya juga ingatkan, beriman itu tidak boleh salah. Kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Karena sering manusia ini tidak memakai hikmat Tuhan, tapi beriman. Banyak orang beriman, misalnya sakit, tidak mau ke dokter. Beriman, pokoknya tidak mau mati-mati. Enggak, saya sudah ada beriman. Tuhan bilang begini. Hati-hati. Apakah itu iman yang benar, hikmat dari Tuhan? Atau itu perasaannya sendiri? Atau apa itu? Sehingga orang yang ngambil iman ini sendiri tanpa ada hikmat, tidak mau ke dokter, tidak berobat, ya terus terang Bapak Ibu, tidak tertolong. Bukankah Tuhan itu menciptakan dokter dan menciptakan obat? Jadi kalau kita minta hikmat Tuhan, itulah yang benar. Jadi iman itu tidak boleh tidak dipakai hikmat Tuhan. Jadi kita pun diberikan akal oleh Tuhan. Akal ini harus juga dipakai. Tapi akal yang sudah diberikan Tuhan itu kita minta supaya ada tuntunan Tuhan sehingga tidak terjadi kesalahan. Satu hal yang mengapa membuat kita ini goyah saat masalah itu datang. Bapak Ibu, kita ini kan terdiri dari jiwa dan tubuh. Satu hal yang membuat kita ini goyah, hati-hati, yaitu pikiran kita. Jiwa ini loh. Jiwa ini hati-hati Bapak Ibu. Jangan jiwa kita ini lebih besar dari roh kita. Kalau sampai pikiran, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Inilah yang membuat kita sering goyah. Begitu masalah datang, kita tidak menjaga roh kita dengan benar, dengan kuat. Wah, pikiran ini mulai diserang. Yang sakit hati, yang dicerca mulai marah. Mulai sampai perasaan, sampai kehendak. Sehingga bukannya memaafkan, mengampuni, tambah marah. Yang sakit, pikiran kena, perasaan kena, kehendak kena, mulai goyah. Aduh Tuhan, kenapa kok bisa begini? Mulai takut, menunggu hasil takut. Yang kesulitan uang, waduh rasanya sudah tidak ada pengharapan. Yang urusan rumah tangga, tambat, runyam. Kenapa? Pikiran tidak dijaga, perasaan tidak dijaga, kehendak yang jalan, akhirnya menjadi liar itu pikiran. Harus dirubah. Rohnya yang diperbesar. Kuasai itu jiwanya. Sehingga jiwa ini harus diatur oleh roh kita yang minta pimpinan Tuhan. Jadi, kalau kita roh ini sudah besar, pastilah jiwa kita ini lebih tenang. Itulah Bapak Ibu. Jadi saya selalu mengingatkan, apa sih sebetulnya yang harus kita harapkan dengan adanya, saya mengatakan, perbesar kapas imanmu itu. Bapak Ibu, Februari bulan 7, saya itu sebenarnya sudah baik-baik saja. Pengobatan sudah baik. Tapi saya harus melewati satu dokter baru untuk memberikan obat pada syaraf saya. Di Singapura itu dokter tidak bisa satu dokter nangani saya obat ini. Peraturannya itu kalau dokter A nangani A, B, sehingga kalau ada dokter baru, dia harusnya
mengerti. Tapi satu dokter ini orangnya keras kepala, stubborn. Saya ini banyak alergi obat, saya dikasih obat. Tiba-tiba obat ini bisa membuat saya depresi, Bapak Ibu. Bisa saya tuh sedih, kadang nangis, terus badan saya lemes, napas sesak. Saya sudah katakan kepada dokternya, ini dokter nggak percaya. Sampai 1 minggu saya begitu loh. Akhirnya saya lapor pada dokter leader saya. Dokter leader saya itu orang yang luar biasa. Sangat care saya, makanya saya bisa hari ini ada, itu karena saya berdoa. Saya bukan minta dokter top, dokter pinter, tidak. Jangan minta dokter top atau pinter. Cari dokter yang tepat, minta pada Tuhan. Nah, saya lapor sampai 2 minggu, Bapak Ibu. Ada hari hanya malam, saya mengalami hal yang luar biasa. Padahal saya sudah baik-baik. Westi aja lihat saya, seger. Hati-hati Bapak Ibu. Di saat kita justru mengalami kemenangan, ujian yang lebih besar bisa datang kembali. Tinggal kita pilih. Kita tetap mau menang atau kita kalah. Itu yang selalu saya ingat. Tapi kalau sudah gak kuat, malam saya sudah gak bisa nafas jam 12 malam. Saya itu sudah lemes, Pak Julianto ketakutan, saya sampai minta, kalau sampai gak kuat, kirim aku ke rumah sakit. Akhirnya saya ingat, dokter selalu bicara kalau obat itu keras, harus minum banyak air. Saya minum 3 gelas air, akhirnya mulai enak. Akhirnya besok pagi, hari Seninnya, saya cepat-cepat ke dokter jam 9 pagi, dokter suruh ke kliniknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya ceritakan keadaan saya karena dokter yang syaraf tidak mau merubah obat. Tapi dokter katakan, wah, tapi kalau you mengalami ini, itu 95% pasien saya, karena saya kan diganti obat baru yang masuk infus. Gak mudah loh Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya ini alergi banyak obat, tapi obat-obat yang dikasihkan dokter leader saya, yang untuk mengobati saya, semua itu tepat persis. Cuma dokter yang baru ini saja. Akhirnya dokter ini berkata, Madam Rida, you pasti mengalami HB-you sangat drop. Dan trombosit you sangat drop. Waduh, saya kalau ingat itu, beberapa memang teman, bahkan di Singapura, selalu ada transfusi darah. Kalau orang sudah masuk obat terapi yang dinamakan kemo, Bapak Ibu, yang diserang adalah hemoglobin, yaitu darah merah. Tapi dokter sudah memvonis seperti itu. Saya cuma bicara, Tuhan selama inilah, ya puji Tuhan, saya selama berobat itu tidak pernah habis saya turun di bawah 11. Padahal banyak orang itu 10, 11, saya nggak pernah. Dan banyak yang transfusi darah. Puji Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Saya tapi hari ini divonis seperti itu. Dia bilang pasti. Suami saya sampai dipanggil, dibilang ini sudah drop, harus diambil darah. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Kalau kita sudah tidak ada jalan, jangan terus pakai akal atau nangis atau saya tetap ikhlas mengikut Tuhan. Apapun jawabannya dari Tuhan, dijawab atau tidak, lama atau tidak, apakah kita tetap taat dan setia percaya kepada Tuhan? Itu saja, sederhana. Saya tetap katakan, apapun Tuhan, sampai saat ini saya katakan, Tuhan dijawab lama cepat, jawabanmu apa? Aku tetap mau taat, setia percaya kepada. Tapi aku katakan, aku sudah sembuh. Sempurna, perfect, komplit pokoknya Tuhan. Nah, pada saat darah mau diambil, ini yang saya sering dengar juga firman. Bahwa kenyataan harus dikalahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Biar itu dokter ngomong apa boleh, lab ngomong apa boleh, tapi saya bilang, Tuhan, aku ini sudah sembuh. Itu saya imani di tempat dokter itu. Saya dibawa ke kliniknya. Apa yang terjadi? Saya cepat diambil darah. Dia mengatakan sudah 95% pasti semua pasien benar. Saya percaya Tuhan, kenyataan kau kalahkan, dikalahkan dengan kebenaran firman-Mu.
Udah, terus saya diem nunggu. Nggak sampai 1 jam keluar, suami dipanggil. Pak Julianto, you know your wife? Dia kaget Bapak Ibu. Bukan HB saya turun dan trombosit saya turun. Dokternya malah kaget. Tambah naik tinggi. Biasanya kalau 11,3, 11 lebih kaget. Naiknya 11,9. Trombositnya malah naik 220 lebih. Dokternya sampai bingung. Akhirnya suami saya tanya, dokter, terus bagaimana? Kenapa semalam begini? Sampai dia bilang, ini God plan. Hanya dia katakan, oke, saya tahu obat-obat ini harus dilepas. Aduh Bapak Ibu, puji Tuhan. Akhirnya saya tuh nggak mau dokter baru yang punya obat itu. Nah, saya bahagia. Bayangkan, hidup itu fine. Lalu diberikan Tuhan ujian lagi saya berat. Terus dikasihi hasil yang baik. Senang kan? Oh, senang sekali. Belum selesai. Saya, kalau itu HB turun, saya tidak boleh dilanjutkan pengobatan. Akhirnya, HB-nya tambah bagus. Puji Tuhan. Kenapa? Karena CE saya sudah turun, obatnya cocok. Saya mengharapkan tuntas ini. Kalau disetopkan saya, akhirnya saya senang dilanjutkan hari itu. Saya suruh makan. Saya makan. Senang hati, mau makan enak sekali. Saya nggak pernah problem makan, Bapak Ibu. Sampai di sini kamu. Gue sih selalu bilang, ya ini banyak makan. Puji Tuhan. Tapi setelah bahagia, sesaat saya bahagia. Tiba-tiba terjadi lagi. Masih di klinik loh. Setelah makan habis, senang. Makannya itu tadi Bapak Ibu dikasih meja kecil kayak ini. Kan di klinik itu harus disiapkan ya. Di Singapura itu rapi. Mejanya itu 80 kali 40. Itu ada kacanya di atas, tebelnya 2 cm. Kalau Bapak Ibu 2 mili sentimeter itu kalau Bapak Ibu punya jendela di rumah, ya itulah kira-kira kacanya. Saya dengan hati yang sukacita gembira. Tiba-tiba saya bisa membuat onar di klinik Singapura. Membuat onar tuh malu loh di Singapura, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Setelah selesai makan, saya tuh dikasih biskuit, saya mau ambil. Tiba-tiba kaki saya tidak sengaja menyentuh kaki meja. Itu saya nggak ngerti kalau kaca itu tidak dipaku atau nggak dilihat. Itu lompat Bapak Ibu. 1 meter keluar begini, saya sama Pak Julianto tuh sampai saya gini. Saking takutnya, saya pasti ngomong toh, pecah itu keluar, kan gitu. Itu lantai loh. Dan saya malu itu kalau pecah bagaimana yang bersihin. Bener loh Bapak Ibu, suaranya kayak meteor. Keluar, itu lompat keluar. Susternya lari semua 3 masuk, sama ada 2 saya kelihatan laki-laki. Karena keadaan COVID, yang masuk 3, yang 2 di luar. Dia kaget dikirain di kamar saya ada ledakan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya itu gemeter. Saya sampai gini, so sorry, gak bisa ngomong, saya so sorry gitu. Tapi orang-orang di situ sudah kenal saya semua. Karena dia tadi lihat saya habis shock karena laporan darah. Akhirnya saya diginiin di los. No worry, Madam Rida, no worry. Dia bilang bahasa Inggris. Pecah pun kacanya nggak apa-apa. Kamu jangan worry. But you see, katanya. Lihat itu. Kacanya tidak pecah, Bapak Ibu. Saya itu kaget. Itu kaca bisa berdiri di bawah kaki meja. Tidak retak, tidak ada bubel, dan tidak terjadi apa-apa. Bayangkan, yang tadi saya merasa saya membawa malu, ternyata saya membawa berkat. Di situ semua suster orang, pasti dia melihat kejadian yang luar biasa. Dia mendapat berkat, dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Nah, inilah Bapak Ibu. Setelah itu, saya yang sudah gemeteran lagi, Tuhan, aduh, lega ya. Gak pecah itu sampai hari ini saya sama Pak Yulianto itu menjadi satu. Apa ya? Tuhan itu memang maha kuasa, seakan-akan sudah menunjukkan kepada saya. Apalagi yang kamu gak percaya gitu loh rasanya. Akhirnya Bapak Ibu, yang tadinya, yang CEA yang harus dicek oleh dokter, harusnya 2 minggu, ternyata dokter itu ngecek
cek saya lagi, padahal baru 1 minggu dicek. Itu hasilnya biasanya 1 hari besoknya. Kenapa setelah kaca pecah ada suster lari lagi ke saya 5 menit kemudian. Dia kasih, madam, supaya you happy, I give you good news. Saya kasih kamu kabar gembira. Saya sudah gini, apalagi sih Tuhan. Akhirnya benar, Bapak Ibu. Saya dikasih kabar gembira. CEA saya turun lagi. Jadi bayangkan kayak roller coaster, seneng, jeglek. Akhirnya saya seneng lagi, walaupun habis gemeteran. Itulah cara Tuhan. Apakah kita tetap bisa setia, taat, percaya? Itu saya diajar. Dalam menghadapi ujian itu, Bapak Ibu harus ikhlas, sabar. Saya itu harus sabar, Bapak Ibu, nggak gampang. Dengan pengobatan di masih obat itu, kalau saya sudah habis masih obat 1-2 hari, saya pasti badan nggak enak. Tapi apa yang saya cari? Saya hanya memandang pada Tuhan Yesus. Nah, itulah Bapak Ibu. Mari kita hari ini, jangan hanya kita mengejar mujizatnya. Jangan hanya kita minta terus pertolongannya. Tumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Perbesar kapasitas imanmu. Sehingga kita ini sudah ada satu fondasi yang kuat saat itu ujian datang kembali. Karena sampai kapanpun ujian itu akan terus datang. Bapak Ibu, saya ini harus berjuang. Saya harus berjuang untuk sehat. Tapi Bapak Ibu, semua manusia itu takut dengan kematian. Padahal Tuhan itu menciptakan kita. Ya kita nanti pasti kembali kepada Tuhan. Lalu apa yang ditakuti? Cuma dalam benak pikiran saya, kita yang sakit ingin berjuang menjadi sehat. Nah itu perang di Ukraina. Orang yang sehat dibom, meninggal. Jadi mati hidup itu bukan karena sakit. Mati hidup itu bukan karena Anda bangkrut. Tapi mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Selama hidup, jadilah berkat yang baik. Bapak Ibu, itu tadi saya berkata tentang iman. Iman itu yaitu, jangan ingin yang terlihat. Yang tidak terlihat itu dijaga. Yaitu, nih, yang ada di hati. Pikiran. Ya, seperti juga saya kasih penutup Roma 8 ayat 25. Tetapi, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, bisakah itu? Sudah dikatakan, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bisakah kita tekun? Bisakah kita sabar? Ikhlas, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di tengah badai ini, pengeluaran walaupun saya harus besar, Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup saya dan suami saya. Hari ini pun, saya masih terus bergumul karena saya di Singapura tetap bisa, harus berusaha. Manusia itu harus berusaha. Dan saya sama Pak Julianto diberikan tanggung jawab, ada satu usaha yang saya boleh kerjakan, tapi saya masih belum boleh pulang. Saya harus mau selesaikan, karena kemarin Senin hasil saya, puji Tuhan. Dokter menginginkan saya CE di bawah 10. Kalau 10 pun baik, dia bilang, karena sudah tinggal maintain saja. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dengan ketekunan, kesetiaan, Tuhan itu yang melakukan semuanya. Cukup kita percaya, setia. Hasil kemarin, telur saya sudah pecah. Hasil saya sudah di bawah 10. Itulah Tuhan kita. Dan saya percaya, walaupun saya belum boleh pulang, sebetulnya suruh pulang, tapi saya sendiri masih menanti karena ada Mikron. Tapi yang saya pikirkan, siapa yang bisa meneruskan usaha baru ini? Tapi saya percaya, Tuhan pun kirim anak saya yang masih muda, orang-orang yang Tuhan kirim tepat. Itulah cara Tuhan. Kalau kita tekun, bukan saja kita ini ditolong. Di dalam ketekunan saya bisa bertahan bahkan
Saya percaya saya sembuh total Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab atas usaha pekerjaan. Semua saya percaya Tuhan yang memberkati. Seperti apa yang dikatakan kemarin, Yesus pernah berfirman, kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tak ada orang yang bisa menutupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.